Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat, mari kita semuanya membuka majelis ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah itu bukan hanya sejam 2 jam, bukan hanya sehari 2 hari. Ibadah kepada Allah itu bukan hanya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai mati, ya. Maka kewajiban kita sebagai hambanya yang muslim beriman kepada Allah, kita diwajibkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah sampai mati. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin, kepastian mati. Ya. Ya, mati. Baik, para santri muslimin muslimat dan alhamdulillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan Sabtu subuh, ya. Kali ini kita akan membahas, ya, tema yang kedua dari prinsip-prinsip dasar Islam. Kemarin kita sudah membahas 15 poin tentang kemuliaan ilmu atas harta, ya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian Islam dan tingkatan-tingkatannya. Pengertian Islam dan tingkatan-tingkatannya. Pengertian Islam atau definisi Islam, ya, secara bahasa, ya, al-Islam min haitsul lughah, Islam secara bahasa adalah al-khudu wal inqiyad wat ta'ah, istislam. Nah ini, ya. Islam secara bahasa itu artinya adalah tunduk, ya, patuh, ya, taat dan berserah diri kepada Allah. Ini secara bahasa nih. Ini secara bahasa. Apa ulangi? Islam secara bahasa artinya adalah tunduk, patuh, taat dan berserah diri hanya kepada Allah. Ini namanya secara bahasa Islam nih, ya, maknanya, ya. Maka sejatinya seorang muslim secara bahasa saja, secara Islam secara bahasa, Islam itu agamanya orang yang disebut muslim dan muslimah. Maka secara bahasa saja kewajiban seorang muslim kepada Allah apa? Tunduk, patuh, taat, dan berserah diri. Berarti tidak boleh apa? Tidak boleh bermaksiat, tidak boleh mengingkari, tidak boleh tidak patuh. Dia harus patuh, harus taat, harus tunduk, dan berserah diri kepada Allah. Jadi secara makna bahasa saja kita sudah diwajibkan untuk taat sudah, ya. Ini. Jadi seorang muslim hendaknya wajib bagi mereka untuk apa? Tunduk, patuh, taat dan berserah
diri. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, ya, makna secara istilah itu ada dua makna secara istilah. Islam secara istilah maknanya ada dua. Yang pertama adalah al-islamul qauni atau al-qadari, al-islamul qauni atau al-islamul qadari. Dan yang kedua adalah al-islamus syar'i. Al-islamus syar'i. Islam kaun secara kaun, alam semesta. Ini yang pertama. Dan yang kedua secara istilah, Islam secara syar'i, syariat. Jadi pengertian bahasa tadi, secara bahasa Islam adalah tunduk, patuh, taat, dan berserah diri hanya kepada Allah. Secara istilah ada dua, Islam kauni dan Islam syar'i. Apa? Islam kauni dan Islam syar'i. Ya. Islam kauni, apa itu Islam kauni? Disebutkan di sini, ya. Islam kauni adalah, ya, segala atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka istislamul makhluqat lillahi azza wa jalla. Oh, ini. Berserah dirinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka pasrah, ya, mereka pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk, yang manusia, yang mukmin, yang kafir, ya, seluruh makhluk, ya hewan, ya tumbuhan, ya ikan, ya semuanya, ya berserah diri, takluk, tunduk kepada Allah. Ya langit, ya bumi, ya matahari. Makanya matahari, ayo terbit dari timur, terbit. Terbenam di barat, terbenam. Bulan muncul langsung. Ada enggak matahari telat terbitnya? Kacau kalau seandainya matahari telat terbit. Matahari telat terbenam. Oh, kacau. Ya, itu. Ini kenapa? Karena seluruh makhluk mereka taat kepada Allah. Baik taat yang memang taat ada yang sukarela, ada yang terpaksa, ada yang tau'an wa karha. Oh. Manusia, muslim yang memang taat. Ya. Muslim juga ada yang taat secara sukarela. Oh, sholat. Oh iya, sholat. Tapi ada juga yang secara terpaksa, ya. Apalagi orang kafir, ya. Mereka makhluk Allah. Kalau diberi sakit, apakah dia bisa, ya, langsung minta kesembuhan dan seterusnya? Tidak, harus menjalani dulu. Artinya apa? Semua makhluk, ya, mereka berserah diri kepada Allah. Mereka tidak ada apa-apanya, tidak punya kekuatan. Kenapa? Kekuatan dari Allah, ilmu dari Allah, kecerdasan dari Allah, harta dari Allah, rizki dari Allah, anak dari Allah. Bahkan apa? Diri kita, manusia, sendiri kita ini, itu pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menyangkut semuanya. Namanya Islam al-Qauni atau Islam al-Qadari. Ya, bahwasanya Allah sudah menakdirkan semuanya itu pasrah, berserah diri kepada Allah. Ini secara syariat, secara istilah yang pertama, ya, bukan syariat. Secara istilah yang pertama itu apa? Islam kauni. Tapi bukan berarti orang kafir itu Islam, bukan. Maksudnya di sini mereka itu manusia yang mereka itu di bawah takdir kekuasaan Allah Subhanahu. Orang kafir ya diberikan musibah, diberikan rezeki, diberikan ujian, ya. Mereka kalau sakit, ya sakit. Tidak bisa melawan. Mentang-mentang kafir, saya akan melawan rasa sakit ini, menolak, nggak bisa. Kalau sudah datang musibah, datang musibah. Kalau sudah datang kematian, itu namanya sudah takdir Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Artinya apa? Islam kauni adalah seluruh makhluk terikat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka pun tunduk patuh karena takdir Allah. Ya. Waktunya sakit ya sudah sakit. Dan itu kan semuanya, baik yang muslim maupun yang kafir, ya. Ini yang disebut dengan al-Islamul kauni. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surat Ali Imran, ya. Ayat 83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa ghairu dinillahi yabghun, ya, afa ghairu dinillahi yabghun, apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un, ya, apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal, ya, mereka siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi, kan seluruh penghuni langit dan bumi, ya malaikat, ya manusia, yang muslim, yang kafir, ya jin juga termasuk, ya tumbuhan, ya hewan, ya matahari, ya langit, seluruhnya, ya, man fis samawati wal ard. Padahal mereka yang semua yang ada di langit dan di bumi aslama. Aslama di sini bukan Islam secara, bukan, tapi apa? Mereka berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena mereka semua makhluk berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua makhluk berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini dengan Islam aslama, mereka berserah diri. Matahari berserah diri kepada Allah, hewan berserah diri kepada Allah, ya, dan seterusnya, ya. Tau'an, ada yang mereka berserah diri secara sukarela, kesadaran, wa karha, dan ada yang mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, ya, dan hanya kepada Allah lah mereka kembali. Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, fal mu'min mustaslimun biqalbihi lillah. Adapun orang beriman, hatinya pasrah kepada Allah secara sukarela. Suruh sholat, oh iya sholat. Ini muslim, ya. Kalau sakit ya memang sudah sakit waktunya, ya. Takdir Allah sudah. Tapi apa? Wal kafir mustaslimun lillahi karha. Adapun orang-orang kafir, mereka pasrah kepada Allah tapi secara terpaksa. Kenapa? Fa innahu tahta taskhir wal qahr wal sultanil azim. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir di bawah kekuasaan Allah, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, wasultan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yukhalif wa la yumani. Yang mereka sama sekali tidak bisa menyelisihi takdir Allah dan tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang muslim, ya, diberikan ujian musibah, tidak bisa menolak takdir, sudah. Orang kafir juga sama, ya. Ini dalam sisi intinya, ya, bahwasanya seluruh makhluk Allah mereka aslama, dalam arti apa? Mereka berserah diri, tunduk. Diberikan ujian, ya sudah tunduk, tidak bisa menolak, ya. Itu. Ini pengertian yang istilah yang pertama, Islam al-kauni. Kemudian yang kedua, ini adalah al-Islamus syar'i. Pengertian Islam, istilah yang kedua adalah Islam secara syariat atau syar'i, ya. Pengertian Islam secara syariat wa huwa ala qismain. Ini dibagi menjadi dua nih. Ini urut-urutan ya. Pengertian Islam secara bahasa, tunduk, patuh, taat dan berserah diri hanya kepada Allah, ini secara bahasa.
Secara istilah ada dua. Islam yang pertama, pengertian Islam secara istilah yang pertama al-Islamul kauni awil qadari, Islam kaun alam semesta atau qadari, artinya seluruh makhluk di bawah kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasrah. Dan yang kedua, pengertian Islam secara istilah yang kedua adalah al-Islamus syar'i, yaitu Islam secara syariat. Dan ini ada dua. Ya, insyaallah besok ya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.